Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang unit 6. Kelompok ini berisi dengan Salsabila Rizky Kolbiningsih, Regina Lydia Prianti, Renaldito Putra Mulyo, Rido Alfadli, dan Rehanaldi Gabriel. Let's go. Pendidikan sebagai proses pembudayaan, unit 6. Pendidikan sebagai proses pembudayaan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kebudayaan adalah seluruh sistem ide, tindakan, dan hasil cipta manusia dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia atau identitas dalam suatu masyarakat tertentu melalui proses belajar. Kocaraningrat tahun 2000. Kebudayaan sebagai hasil cipta manusia di dalamnya terdapat sekumpulan pola-pola kebiasaan yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keaslian lokal yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu. Next slide. Proses pembudayaan akan dibacakan oleh Salsabila Rizky Kolbiningsih. Proses pembudayaan. Proses pembudayaan dijadikan sebuah istilah yang tepat. Sebab dalam proses pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, antara peserta didik dengan guru di kelas terjadi sebuah proses transfer of knowledge and value, atau suatu sistem pengetahuan dan nilai kebenaran diberikan oleh pendidik pada peserta didik. Kedua hal tersebut merupakan wujud kebudayaan. Yang pertama, yakni ide atau gagasan. Semua gagasan tersebut akan lenyap seiring dengan perkembangan zaman. Jika tidak ada yang mengajarkan atau meneruskan kembali kepada generasi milenial atau generasi penerus bangsa, pendidikan sudah melekat di dalam masyarakat dan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal pewarisan, adat, tradisi, serta kebudayaan ke generasi selanjutnya. Proses pembudayaan yang dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang. Apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat atau Korea, atau K-pop, yang mayoritas makna dari lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan adalah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin, presiden, dan wakil presiden, maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintah di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Next slide. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik akan dibacakan oleh Regina Lydia Prianti. Baik, terima kasih Egan. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek serta zaman yang semakin modern saat ini. Jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional, baik formal maupun non-formal, harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan, yaitu membuat bangsa Indonesia modern dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersirat dalam Pancasila. Next slide. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik akan dibacakan oleh diri saya sendiri.
Hadirnya aktor-aktor pendidik atau guru di dalam sekolah, baik sekolah formal maupun informal, yang digunakan sebagai sarana proses pengembangan budaya, berperan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri para generasi penerus bangsa. Selain contoh kasus di atas, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan yang dialami para generasi milenial. Guru sebagai manusia yang memiliki pengetahuan harus menjalankan fungsi utama sebagai aktor atau agen untuk mewariskan kebudayaan kepada para peserta didiknya. Sebagaimana pernyataan yang telah dijelaskan di atas, bahwa proses pembudayaan di sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, guru dan peserta didik saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini kita asumsikan bahwa telah berlangsung proses transfer knowledge untuk membentuk karakter, moral, kepribadian, keterampilan para peserta didiknya agar mereka mengetahui dan paham akan segala kebudayaan yang dimilikinya. Next slide. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik akan dibacakan oleh Salsabila Rizky Kolbiningsih. Tantangan yang dialami oleh peserta didik dan guru. Menurut penelitian dari Journal of Moral Education tahun 2007, pembentukan pendidikan karakter pada peserta didik juga tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral. Keduanya sangat fundamental dalam pembangunan kesejahteraan manusia berbagai organisasi. Berdasarkan uraian di atas, jika kita kaitkan dengan teori konstruksi sosial, bahwa manusia mengalami 3 momen penting dalam proses pembudayaan di masyarakat. Kebudayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan kebudayaan dibentuk manusia. Pembentukan karakter atau moral dan spiritual pada peserta didik diklasifikasikan ke dalam momen eksternal yang berfungsi menemukan jati diri manusia. Kemudian objek yang terbentuk melalui adanya identitas. Penulis dapat melihat pada strata sosial, yakni adanya menteri dan pendidik sebagai agen pewarisan budaya ke generasi selanjutnya. Terakhir adalah momen internalisasi yang penulis simpulkan bahwa pada momen ini para agen pembudayaan melalui lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya diisi dengan penanaman nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga budaya yang telah dimiliki dapat diwariskan kepada para peserta didiknya. Proses pembudayaan dalam pendekatan transfer pengetahuan yang dilakukan guru dapat melalui media pembelajaran sebagai suatu strategi yang mampu menumbuhkan daya kreativitas peserta didik untuk peserta didik berpikir sehingga mereka mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita telah mengetahui bahwa sistem pendidikan telah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yakni untuk membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta sebagai wujud hasil karya cipta manusia dari generasi terdahulu kepada generasi milenial, sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Next slide. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan kata dari kelompok 1. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.